kepada seluruh para narasumber, dan juga kepada Brigade 98 yang telah bekerja sama dengan FDR Jokowi dan Agama Cinta ini. Mudah-mudahan tidak hanya sekali ini Barigade 98 bekerja sama demi untuk kepentingan dan kemaslahatan bangsa kita. Dan juga syukur kepada teman-teman peserta webinar ini bisa jadi sponsorship agar Agama Cinta ini yang memang bukan underbow dari siapa-siapa, bukan underbow dari partai, tapi dari kita, oleh kita, untuk Indonesia damai. Dibutuhkan gotong royong, saweran, dan kebersamaan agar narasi-narasi perdamaian, narasi-narasi cinta kasih ini bisa untuk kontra intelijen daripada gerakan-gerakan hate speech, hoax, ataupun fitnah-fitnah yang ada. Memang kita ini sangat lemah di dalam membuat counter-counter narasi, tidak seperti yang digaungkan oleh kelompok sebelah ini. Apa tadi yang disampaikan oleh Bang Rusken dari Barikade 98? Mudah-mudahan bisa terwujud dengan membuat konten-konten tentang Pancasila, tentang cinta damai, tentang kebinekaan. Tanpa kerjasama dan gotong royong tidak akan bisa kita lakukan. Mengenai BUMN, harapan kami di dalam webinar ini berharap dengan hormat lagi sangat kepada Bapak Menteri BUMN yang juga sama-sama pejuang di relawan TKN Jokowi dulu. Harapan kita bagaimana? Apa yang telah menjadi kerjasama ataupun MOU dengan ormas-ormas Islam yang wasatiyah, baik dari NU maupun Muhammadiyah, untuk segera diwujudkan. Satu, agar masjid-masjid ini, para penceramahnya, para penghutbahnya, diberikan kepada ulama-ulama yang wasatiyah, yang religius dan nasionalis. Syukur-syukur dengan Menteri Agama yang baru ini, segera adanya sertifikasi daripada penceramah, meskipun itu tidak di seluruh tempat, paling tidak para penceramah, para pengkhutbah, para yang memberikan pengajian di tempat ibadah BUMN ini sudah bersertifikat. Jadi gerakan sertifikasi ini pelan tapi pasti, agar terciptanya Indonesia yang majemuk, Indonesia yang bineka ini bisa tetap utuh dan tetap damai. Seperti yang dikatakan oleh Ustadz Nasir Abbas tadi, bahwa setelah Rasulullah SAW meninggal, di dalam Islam ini terjadi beberapa sekte. Di antara sekte yang bisa kami katakan bahwa itu keluar daripada rel ataupun jalur Islam yang rahmatan lil alamin adalah sekte Khawarij. Mereka menyimpang, makanya disebut Khawarij, keluar daripada barisan. Jangankan orang di luar Islam, sesama Islam yang berbeda dengan mereka pun dimusuhi. Inilah kekeliruan di dalam memahami agama. Al-Quran, Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran yang mutlak itu dari Tuhanmu, dari Quran. Waktu ada Nabi Muhammad dulu yang menafsiri Quran, ada sahabat yang bertanya, langsung Rasulullah yang menjawab. Tapi begitu Rasulullah meninggal dunia, ini ada beberapa ulama yang menafsiri daripada Al-Quran ini, sehingga timbullah sekte-sekte ataupun madhab. Kekeliruan orang menjadi radikal, menjadi ekstremis, bahkan bisa menjadi teroris karena kekeliruan di dalam memahami hal ini. Satu,
Yang mutlak itu dari kitab sucinya. Tetapi keluar daripada konteks yang disebut madhab, itu sudah produk daripada ulama, produk daripada tokoh agama. Dia itu bukan nabi, jadi tidak maksum. Ada kekurangan dan ada kelebihannya. Pencegahan daripada radikalisme, pencegahan daripada ekstremisme, yaitu salah satunya apa? Kita ajarkan kepada anak didik kita agar tidak fanatik terhadap madhab. Arti radik yang mengakar yaitu kepada kitab sucinya. Nah, di sini seperti disampaikan oleh narasumber, kalau nggak salah Ustaz Nasir Abbas tadi juga, diperlukan kita banyak belajar, diperlukan kita banyak berguru, sehingga kita tidak menganggap kebenaran itu hanya madhab kita, yang lainnya salah. Dan yang lebih berbahaya, apabila ada perselingkuhan antara kekuasaan dengan agama. Agama ini letaknya di roh, sementara kekuasaan ini letaknya di daging. Daging ini tempatnya hawa nafsu. Nah, di sini sering terjadi suatu bentuk pemerkosaan ayat dan juga manipulator daripada firman-firman Tuhan ini disebabkan apabila kekuasaan ini bermanipulator dengan agama. Agama roh, agama suci, kekuasaan ini adalah daging. Dengan menghalalkan segala cara ini, Islam di Indonesia adalah mayoritas. Maka ayat-ayat Tuhan dipakai untuk merebut kekuasaan ini. Firman Allah mutlak, kebenarannya dan keabsahannya. Akan tetapi apabila menggunakan kekuasaan dengan topeng agama ini, pelaku daripada yang berkuasa ini belum tentu sesuai dengan firman. Sehingga orang yang memperkosa agama demi kekuasaannya sering sekali menjadikan agamanya ini terpuruk. Maka dari itu, sering-sering kita memberikan suatu bentuk narasi, membedakan mana ini firman, mana ini madhab atau sekte atau sinode, dan mana itu negara agama ataupun negara Tuhan. Ini perlu harus semuanya memahami bagaimana teman-teman Katolik sudah belajar beratus-ratus tahun yang dulu menjadikan agama ini hancur rusak sehingga timbulnya Renaissance karena terjadinya pergumulan antara agama dengan kekuasaan. Begitu juga yang terjadi pada masa Khalifah, baik itu Khalifah Muawiyah maupun Abbasiyah. Ini banyak sekali yang mencoreng daripada nilai-nilai sejarah di dalam Islam yang indah itu sendiri karena kekuasaan. Maka kita berterima kasih sekali kepada para founding father pendiri bangsa ini mendirikan Indonesia tidak menjadi negara agama, tidak menjadi negara sekuler, tidak menjadi negara komunis, tidak menjadi negara kapitalis, tapi mengambil saripati daripada negara-negara yang besar dan juga disesuaikan dengan kondisi bangsa dan negara kita. Sehingga terlahirlah Misa Kongorido kita, yaitu Pancasila ini. Nah, kami juga sangat setuju dan sepakat apa yang dikatakan oleh narasumber tadi. Apabila ada pegawai BUMN, baik tingkat pusat maupun daerah, baik itu top leader maupun yang bawahan, kalau sudah tidak senang dengan Pancasila, tidak mengakui Pancasila, tidak mengubah yang lainnya, supaya tegas pimpinan daripada BUMN ini untuk dipecat, digantikan. Rakyat Indonesia yang lainnya banyak yang ngantri. Bang Ruskan juga mau itu kan, yang Bang Ruskan, untuk jadi apa? Komut ataupun jadi manajer di salah satu BUMN kan gitu. Itu jelas 98 itu teman-teman nasionalis kan gitu.
Nah, disinilah perlunya ketegasan daripada pemerintah kita sebelum terlambat. Ayo, mumpung presidennya Pak Jokowi, orang yang religius nasionalis, yang nasionalis religius. Saatnya, waktunya kita jangan tunda-tunda lagi untuk bersih-bersih BUMN ini dari kelompok-kelompok radikal. Jangan sampai orang ataupun pegawai yang ada di BUMN sebagai motor penggerak daripada bangsa ini, seperti kata narasumber tadi, membiayai daripada gerakan-gerakan radikal ini. Nah, ini kan repot kan gitu. Gerakan radikal ini adalah kelompok-kelompok idealis, kelompok-kelompok ideologis, susah untuk dikalahkan, susah untuk ditobatkan kalau nggak dapat petunjuk sendiri. Maka jalan satu-satunya adalah selamatkan badan usaha milik negara ini dari kelompok-kelompok ini. Terus yang kedua, bagaimana seperti kata narasumber tadi, diadakan screening, mau naik pangkat diadakan screening lagi. Kalau memang itu terpapar, tidak mengendaki Pancasila dan merah putih serta NKRI secara mutlak, pindahkan bila perlu dipecat. Dan yang ketiga, segera, jangan jadi wacana terus untuk diajarkan PMP atau Pancasila sebagai karakter building bangsa kita, sebagai dasar negara kita, sebagai filosofis kita, sebagai ideologis kita, yaitu Pancasila. Bagaimana generasi kita akan cinta dan bisa mengamalkan Pancasila? Diajarkan saja tidak. An-nasu a'da'un majahilu. Manusia akan memusuhi terhadap Pancasila ini apabila mereka tidak tahu, kata Rasulullah. Orang itu akan memusuhi kalau nggak tahu. Bagaimana kader generasi kita, yang mana para pengebom dan juga pelaku penembakan yang ada di Mabes Polri ini, kelompok-kelompok milenial. Mereka dijejelin dengan ideologi-ideologi di luar Pancasila. Ya jelas saja sebab ideologi Pancasila sendiri tidak diajarkan. Mulai Bang Ruskan menjatuhkan Pak Harto ini kan gitu. Ini tanggung jawab Bang Ruskan dengan teman-teman Barikade 98. Bila perlu didemo kalau tahun 2021 ini Pancasila tidak dilanjutkan lagi. Percuma, tidak ada gunanya kalau hanya BUMN dibersihkan dari kelompok radikalis. Sementara kalau PMP ataupun Pancasila tidak diajarkan lagi kepada anak didik kita. Nonsense. Manusia itu butuh ideologi. Kalau Pancasila tidak diajarkan, jangan salahkan ada ideologi-ideologi selain dari Pancasila masuk kepada regenerasi bangsa kita. Demikian, tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tidak punya salah dan hilaf. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, ya, mudah-mudahan teman-teman Barikade 98 bisa bekerja sama kembali dengan tema untuk NKRI dan Pancasila. Terima kasih. Salam Barikade 98, salam agama cinta, salam Pancasila, merdeka.